Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Eh, Kalau saya tanya di sini teman-teman semua, saya mulai dengan apakah ada orang yang bersih daripada dosa? Apakah ada orang yang suci? Apakah ada orang yang tidak pernah terjatuh dalam lubang dosa? Nggak ada. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa semua anak Adam berbuat dosa dan sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar. Saya, teman-teman semua, kita punya dosa kita masing-masing. Yang sampai hari ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masih tutup di mata manusia sehingga orang-orang hormat kepada kita. Kenapa orang-orang sayang pada kita? Kenapa orang-orang hormat kepada kita? Kenapa orang-orang masih mau berdekatan dengan kita? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita, yaitu apa? Yaitu Allah masih menutup kekurangan, aib, kesalahan kita di hadapan mata manusia. Orang-orang sayang pada kita bukan karena kita soleh, bukan. Tapi karena Allah menutup kekurangan dosa maksiat kita di hadapan mata manusia yang lainnya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu pula kalau kita sedang sholat, kita katakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni, ya kan? Dalam sholat kita juga minta sama Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, ya Allah sayangi saya, wajuburni, tutupi aib saya. Jadi kita manusia, saya, Uma, adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang kalau kita jujur sama diri kita sendiri, bersendiri bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa dosa kita yang kita lakukan sampai hari ini, atau mungkin bahkan masih kita lakukan sampai hari ini, banyak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kasih sayangnya Allah, Allah masih tutup itu semua. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan pada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita jauh ya, sudah jauh, sudah pergi jauh, sudah lari jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat tausiah kali ini sudah saatnya kita balik lagi. Sudah saatnya kita kembali lagi. Sudah saatnya kita berada di jalan kita lagi. Sebagaimana kita mengatakan dalam surat Ihdinas Shiratal Mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah, mau balik lagi ya Allah. Mau balik lagi jadi baik seperti yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Teman-teman tahu kan bahwa iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Pada saat kita berbuat ketaatan, teman-teman rutin melakukan ibadah-ibadah tertentu, maka teman-teman berada dalam kondisi keimanan yang tinggi. Tapi manusia itu tidak selamanya berada dalam kondisi keimanan yang tinggi. Kadangkala dia terjatuh, kadangkala dia terpeleset, kadangkala dia berbuat maksiat yang membuat keimanannya turun, sehingga berefek kepada ibadahnya juga yang tidak senikmat biasanya kalau keadaan imannya sedang tinggi. Jadi pada hari ini apakah Allah mencintai hamba yang berbuat dosa? Iya. Ketika hamba tersebut menyadari kesalahannya dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera. Kenapa? Seperti kata Rasulullah SAW bahwa semua Bani Adam berbuat dosa dan sebaik-baik orang bukan orang yang tak pernah berbuat dosa, tapi orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak pernah lepas dari kesalahan, besar maupun kecil. Ada hawa nafsu dalam diri kita yang kadang-kadang mendominasi jiwa kita, dan uh, kadang-kadang itu yang membuat dosa kita semakin menumpuk hari demi hari. Maka obatnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Umar selalu mengucapkan ayat ini berulang-ulang. Kenapa? Karena teman-teman, kita tuh kalau lagi dalam keadaan iman yang tinggi tuh kita pede banget gitu. Kita percaya diri banget gitu. Kita apa ya, ngerasa Masya Allah gitu. Tapi ketika kita imannya lagi jatuh atau kita terjatuh karena perbuatan dosa, kadang-kadang kita nggak pede di hadapan Allah. Kadang-kadang bahkan kita malu untuk berdekatan kepada Allah. Kadang-kadang kita nggak bisa angkat wajah kita gitu karena saking malunya kita berbuat dosa yang ada membuat kita akhirnya sujud dan menangis saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53 tadi, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa ya dari kasih sayang Allah. Karena Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah berkata begini? Karena syaitan tuh akan mengatakan, lanjutin aja. Udah buat sekali, lanjutin aja terus. Toh semua orang berbuat dosa, lanjutin aja. Dan udah terlanjur basah ya basah aja sekalian.
udah terlanjur buat dosa, ya udah jadi ahli maksiat aja sekalian. Kamu nggak malu ya angkat-angkat tangan, berkumpul sok-sok soleh bersama dengan orang-orang yang lain. Kamu itu pendosa. Jadi syaitan membuat kita putus asa. Syaitan membuat kita ya udahlah, udah terlanjur buat dosa, dilanjutin aja lagi. Ya udahlah, udah terlanjur berbuat salah, lanjutin aja lagi. Toh semua orang berbuat dosa. Tapi Allah katakan, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Eh, Setelah kita menyadari bahwa tiada seorang pun yang bersih daripada dosa, dan setelah kita tahu bahwa semua yang berbuat dosa Allah akan ampuni dalam surah Zumar 53, maka kita tahu bahwa Allah mencintai orang-orang yang berdosa lalu bertaubat kepada Allah SWT. Jadi Allah mencintai orang-orang yang karena semua orang berbuat dosa. Bahkan Rasulullah katakan setiap manusia berbuat kesalahan. Seandainya hamba-hamba Allah tidak ada yang berbuat dosa, tentu Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, kemudian Allah mengampuni mereka. Jadi kasih sayang Allah itu sudahlah menutupi aib dan mengampuni dosa-dosa yang membuat pada akhirnya kita selamat gitu ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, teman-teman lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, Allah SWT berfirman, "Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Teman-teman tahu, bukan berarti saya yang berbicara seperti ini nggak berbuat dosa. Sebenarnya kalau tema-tema seperti ini, tema-tema yang cukup menggetarkan hati ya, karena saya ngerasa bahwa saya nggak pantas bicara seperti ini di hadapan teman-teman semua, dikala saya juga orang yang banyak sekali berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat It's okay Uma katanya ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Maksudnya apa? Teman-teman tahu, perbuatan dosa yang kita tahu itu seperti setitik kemudian dia bertambah lagi titiknya, dan lama-lama akan menutup hati kita. Ingat nggak pertama kali berbuat dosa? Bergetarkan hati teman-teman ketika berbuat dosa. Tapi setelah dosa itu kan kedua kali, ketiga kali, keempat kali, jadi biasa kan? Jadi nggak semenakutkan dulu kan? Hatinya nggak bergetar seperti dulu kan? Maka hatimu itu udah mulai sakit. Jadi hati itu ada tiga kan? Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Nah, hati yang terus-terusan sakit dan nggak diobatin, nggak cepat dibersihin, nggak cepat ditaubatkan ini, maka dia menjadi hati yang mati. Dan kita nggak mau hati kita mati. Hati mati itu apa? Hati yang tidak terpengaruh pada nasikan lagi. Hati yang udah nggak takut lagi dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sekarang mudah-mudahan kondisi hati kita masih hati yang sakit aja gitu. Hati diobatin, hati yang masih bisa dibersihkan kembali, hati yang masih bergetar kalau kita melakukan perbuatan dosa, hati yang masih bergetar kalau ada orang-orang nasihat kebaikan kepada kita, hati yang masih bergetar ketika menyebut nama Allah SWT. Maka itu hati-hati yang insya Allah, hati yang sakit yang mau kita obatin. Maka teman-teman semua, dalam surah At-Taubah ayat ke-74, teman-teman lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertaubat itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak memiliki pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi ini. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada dan untuk saya, boleh nggak kita menghitung-hitung dosa kita sendiri dibandingkan kita sibuk menghisap dosa-dosa orang lain. Kita selama ini teman-teman semua, kita selalu berpikir orang lain itu salah, orang lain itu berbuat dosa, kita nyalahin orang lain, kita sibuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Padahal kalau Allah buka nih siapa sesungguhnya diri kita, kira-kira ada nggak orangnya diri kita? Kalau dosa kita ini punya bau yang orang bisa cium dan Allah buka, nggak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita saking baunya diri kita. Jadi wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah maksum dijamin masuk surganya Allah SWT, masih Allah 70 sampai. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang merasa selamat dari dosa? Setiap hari ada dosa loh. Saya ini setiap hari juga ada dosa. Mungkin dosa mata, melihat yang nggak seharusnya kita lihat, atau melihat orang dengan pandangan dengki misalnya. Dosa lisan nih, paling banyak nih dosa lisan nih. Kata-kata kasar, kata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata dusta.
kata-kata yang nyakitin orang lain, hati misalnya, hati yang benci, iri, dengki, nggak suka sama orang, atau penuh marah, penuh dendam, ini dosanya banyak banget. Boleh nggak saya nasihatin diri saya sendiri? Ketika teman-teman bersendirian di hadapan Allah SWT, teman-teman bilang, ya Allah, sucikan ya Allah mataku, ya Allah, mataku ini banyak berbuat dosa, ya Allah, mataku ini pernah melihat hal-hal yang kau benci, ya Allah, mataku ini pernah memandang orang dengan mata kebencian, ya Allah, sucikan dan ampuni dia, ya Allah. Jadi mata yang sudah Allah kasih, mata yang sudah Allah anugerahi kepada kita ini kadang-kadang kita gunakan untuk hal-hal yang Allah benci. Atau tangan yang Allah sudah berikan kepada kita ini kadang-kadang kita melakukan kezaliman dengan tangan kita. Atau kadang-kadang kita menyentuh yang Allah benci misalnya. Jadi boleh nggak bilang sama tangan, ya Allah, sucikan tangan ini ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Bersihkan dia ya Allah. Atau lisan. Lisan ini paling banyak dosa tadi aku mau katakan. Boleh nggak bilang, ya Allah, sucikan lisan ini ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni lisan ini ya Allah. Allah ajarkan kita bisa berbicara, teman-teman semua. Tapi kadang-kadang lisan ini kita gunakan untuk bermaksiat di hadapan Allah SWT. Yang sampai hari ini masih penuh cintanya kepada kita. Buktinya apa? Tadi. Allah cinta sama kita, Allah tutup. Kita terhormat sekali kan di hadapan manusia, teman-teman semua. Sampai hari ini teman-teman terhormat sekali di hadapan manusia. Padahal kita ini para pendosa kan. Teman-teman yang tahu kan bahwa diri teman-teman dan diri saya adalah ahli maksiat, kita ini pendosa. Coba renung deh. Apa yang sudah kita lakukan puluhan tahun ini atau belasan tahun ini? Apa saja yang sudah kita lakukan sejauh ini? Coba tunduk lagi di hadapan Allah SWT. Kita nggak perlu kok cerita dosa kita ke hadapan orang lain. Islam nyuruh kita menyembunyikan itu. Kata Rasulullah, kalau kita buat dosa nggak usah diceritain. Ada jenis orang yang pagi ini kita buat dosa, kemudian sore dia cerita sama orang lain dengan penuh bangga, padahal Allah sudah tutup. Ataupun sore hari dia buat dosa, paginya Allah tutup, tapi dia dengan sengaja dia buka. Orang ini yang nggak diampuni dosanya. Karena Allah maha penutup aib. Jadi jangan buka-buka aibmu sendiri. Yang Allah inginkan bukan buka-buka atau berbangga dengan kemaksiatan yang kau lakukan. Yang Allah inginkan, yang Allah cintai adalah Allah tahu kita semua berbuat dosa. Tadi kita ingat bahwa seandainya di dunia ini nggak ada yang buat dosa, Allah ciptakan kok makhluk lain yang buat dosa. Dan Allah akan ampuni dia. Tapi yang Allah inginkan adalah ketika kau berbuat dosa, boleh nggak berhenti teman-teman semua? Boleh nggak cepat ngeremnya? Kadang-kadang kita ini buat dosa, kemudian kita terlena dengan dosa. Apapun itu bentuk dosanya, teman-teman yang paling tahu dosa teman-teman semua. Kita terlena dengan perbuatan dosa kita dan kita ngerasa sulit untuk berhenti dari perbuatan dosa itu. Boleh nggak kita menghilangkan diri dari hiruk pikuk dunia ini? Ya, ada masa di mana kita bersendiri di hadapan Allah SWT. Ambil waktu untuk teman-teman sendiri. Gak usah sibuk dengan yang lain-lain, gak usah sibuk sama makhluk. Ambil waktu sendiri. Teman-teman wudhu, teman-teman ambil sejadah, terus teman-teman beristighfar kepada Allah SWT dengan khusyuk, dengan membayangkan semua dosa-dosa yang telah teman-teman lakuin. Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan tuh teman-teman berhenti. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa berhenti. Dengan doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berhenti. Ya Allah, jangan kembalikan aku pada kehidupan yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan kesalahan. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Nggak mudah loh berhenti. Tapi bisa kalau punya tekad yang kuat berhenti. Teman-teman yang hari ini masih apa dosa teman-teman? Sebutkan dosa teman-teman apa? Durhaka pada orang tua, kasar kepada anak, nggak baik pada suami, berzina misalnya, korupsi, mencuri, berbohong kah, atau melakukan pengkhianatan kah, atau apapun itu, minta sama Allah kekuatan, aku mau berhenti ya Allah. Setelah itu apa lagi yang Allah inginkan? Menyesal. Boleh nggak nangis di hadapan Allah SWT? Dengan penuh penyesalan, kau mengakui semua kebodohanmu yang kau lakukan, terang-terangan di hadapan Allah SWT. Kau alirkan air matamu dan kau menyesal dengan kerendah hatian dirimu dan mengakui semua kesalahan dirimu, mengakui bahwa semua yang terjadi ini akibat ada kesalahan kita. Menyesal kita. Teman-teman tahu kenapa doa Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. Itu doa yang sangat mustajab ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit dan Allah lantas menyelamatkan kita. Doanya bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa doa itu sangat mustajab sampai-sampai Nabi Yunus yang dalam perut ikan yang gak ada seorang pun bisa bantu Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Dan begitu pula kalau kita lagi dalam keadaan susah gak ada seorang pun yang bisa bantu, baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada apa dengan doa itu? Karena di dalamnya ada la ilaha illa anta tauhid subhanaka, ada puji-puji Allah dan zalim pada diriku sendiri.
Dalam kata lain adalah aku ngaku, ya Allah, bahwa aku ini berdosa, aku ini pendosa, aku ini banyak salah, ya Allah. Banyak hal terjadi dalam hidupku karena kesalahanku, kesehatanku, wahai Allah. Teman-teman ingat nggak setiap perbuatan yang teman-teman lakukan, apakah teman-teman kira nggak ada balasannya untuk diri kita sendiri? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarrah Allah balas, kejahatan, dosa yang kau lakukan sekecil apapun Allah balas. Makanya dikatakan kalau engkau buat dosa, makanya ada kalimat Subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Aku ini termasuk orang-orang yang zalim, ya Allah. Segala puji bagimu, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa? Aku termasuk orang-orang yang zalim. Zalim pada diri sendiri. Kenapa? Karena kita lagi jahat ketika kita buat dosa, kita lagi jahat sama diri kita sendiri. Kita mencelakakan diri kita sendiri. Ketika kita buat dosa, kita lagi nyelakain diri kita sendiri. Zalim itu ada 3 kan? Zalim pada Allah, menyekutukan Allah. Zalim pada orang, jahat sama orang. Zalim pada diri sendiri kalau kita buat dosa. Kita lagi jahat sama diri kita sendiri. Kita menyengajakan diri kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kamu beruntung. Teman-teman sadar nggak? Hidup teman-teman susah selama ini. Kenapa? Mungkin karena ada maksiat yang engkau masih lakukan sampai hari ini. Doa-doamu yang tak juga kunjung dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Mungkin karena ada maksiat yang kau lakukan sampai hari ini. Apakah engkau pikir maksiat dosa yang kau lakukan itu tidak ada balasan pada dirimu? Ada. Hidupmu susah karena maksiat yang kau jalankan. Doamu tak dikabulkan karena maksiat yang kau jalankan. Sampai kapan? Mau sampai kapan teman-teman semua? Kita mau minta sama Allah kekuatan, cukup ya Allah. Cukup. Tolong dikasih kekuatan untuk aku berani ambil sikap untuk berhenti dari dosa-dosa itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam surah An-Nur 31 tadi, bertobatlah kepada Allah supaya kamu jadi orang yang beruntung. Kehidupanmu membaik, keluargamu membaik, rezekimu membaik, kesehatanmu membaik. Salah satunya adalah berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu akan mendatangkan bala untuk dirimu sendiri, teman-teman semua. Enggak sekarang, mungkin tahun depan, mungkin berapa tahun yang lagi. Jadi engkau lagi jahat sama dirimu sendiri. Oleh karena itu, minta sama Allah SWT untuk dikasih kekuatan untuk bisa berhenti. Untuk kuat, bertekad untuk mau sisa hidup ini mau yang baik-baik aja ya Allah. Tolong kasih petunjuk ya Allah. Itu kan doa teman-teman semua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Mau jadi orang baik ya Allah. Kalau mau boleh curhat sama teman-teman semua, Uma sering banget tuh bilang sama Allah gini, ya Allah, saya ini pendosa ya Allah, tapi saya pengen banget jadi orang baik ya Rob. Saya ini dosanya banyak ya Allah. Orang-orang Uma tuh suka sedih loh teman-teman semua kalau mau lagi safari dakwah, terus orang-orang mau salam-salam, orang-orang mau peluk-peluk, terus Uma tuh sadar bahwa Uma tuh pendosa gitu. Jadi suka sedih pada diri sendiri, ya Allah. Aku ini pendosa ya Allah. Kau buat namaku harum di hadapan manusia ya Allah. Kau buat orang-orang mencintaiku ya Allah. Padahal kau yang paling tahu siapa diri ini sesungguhnya. Itu doa yang diajarkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, teman-teman semua. Kalau ada orang-orang muji-muji kita, kita doa bahwa sebenarnya Allah yang paling tahu siapa diri kita ini sesungguhnya. Orang tuh nggak tahu. Orang bisa muji-muji kita karena Allah menutupi siapa sesungguhnya diri kita. Jadi rasanya nasihat buat diri umat sendiri rasanya eh, cukup, mohon maaf ya menggunakan bahasa ini ya, cukup kurang ajar kita kalau Allah sudah tutup bertahun-tahun kekurangan dosa dan maksiat kita itu, dan Allah nggak pernah cabut nikmatnya, Allah masih terus kasih nikmat-nikmatnya kepada Allah, dan kita masih terus melanjutkan maksiat itu. Itu namanya nasihat diri umat sendiri, orang yang nggak tahu diri gitu. Udah ditutup dosa-dosanya, kemudian masih terus dikasih nikmat-nikmat, tapi masih ngelanjutin dosa. Jadi umat dan kita semua minta kekuatan kepada Allah SWT untuk bisa dalam melakukan taubat. Tadi taubat itu apa? Berhenti, menyesal, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan dan dosamu di masa lalu. Umar selalu contohkan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau punya masa hidup di masa lalunya yang gak baik kan, memusuhi Islam, ingin bunuh Nabi, suka berkelahi. Tapi kemudian ketika cahaya Islam itu datang padanya, maka beliau melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa dan kesalahannya di masa lalu. Ketika beliau bertekad bahwa hidupnya untuk agama Allah,
Maka beliau berikan seluruh hidupnya untuk agama Allah. Beliau buat Islam menyebar kemana-mana. Islam menjadi kuat karena hadirnya beliau. Itu adalah sebagai balasan atas apa yang beliau lakukan di masa lalu yang gak baik. Begitu pula dengan kita teman-teman semua. Semua dari kita punya dosa. Dosa pada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kah. Banyak dosa kita. Coba deh diingat-ingat dosamu apa? Dosamu pada Allah apa coba? Gak istiqamah dalam ibadah. Sunnah-sunnah ya nggak dikerjain kadang-kadang. Wajib-wajib juga misalnya sholat. Kalau sholat kadang mepet-mepet. Sholat kadang mungkin buru-buru. Baca Quran kadang baca kadang enggak. Gitu coba bayangin. Eh, Datang sama Allah kalau ada perlunya aja. Kalau lagi sedih, kalau lagi terluka, kalau lagi sakit hati, terpuruk baru datang sama Allah. Dikasih kebahagiaan lupa sama Allah SWT. Dosa kita kepada Allah SWT. Dikasih nikmat nih semuanya nih. Jangan pikir teman-teman yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu lebih buruk hidupnya dari kita. Enggak. Mereka udah dijamin masuk surga, tangan kakinya nggak punya dosa. Kita ini yang lengkap ini punya dosa nih seluruh anggota badan. Ada seorang anak penghafal Quran, matanya buta. Kemudian kata gurunya, kamu nggak mau berdoa sama Allah supaya matamu dilihat, bisa lihat lagi. Kata anak tersebut, enggak. Aku bersyukur dengan kebutaanku ini, dia selamat dari siksanya Allah SWT. Gitu. Yang nggak selamat justru kita, teman-teman semua. Yang nggak selamat justru kita. Mata yang dikasih sama Allah ini nggak selamat. Nggak selamat karena memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Kalau ingat-ingat coba teman-teman introspeksi diri. Dosa sama Allah tuh banyak banget ya. Allah kan lihat ya apapun yang kita lakukan. Dan kita terang-terangan berbuat maksiat di hadapan Allah SWT. Kita tahu ayatnya, kita tahu ajaran agamanya. Kita masih berbuat dosa di hadapan Allah SWT. Kita tahu Allah maha baik dan Allah masih menutup aib-aib kita. Dan kita terlena karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Kita masih lanjutin terus seperti itu. Maka perlahan-lahan Allah cabut kenikmatanmu dalam beribadah kepada Allah. Orang yang maksiat itu perlahan-lahan Allah cabut kenikmatannya dalam beribadah. Kalau dulu dalam keadaan keimanan tinggi, ibadahmu nikmat teman-teman semua khusyuk. Tapi ketika maksiat itu sudah banyak engkau lakukan, maka nggak ada rasa khusyuk dalam beribadah, nggak ada rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah SWT. Itu hukuman dari Allah. Coba ingat-ingat yang kedua, dosamu apa? Dosamu sama orang tuamu coba. Uma cukup jadi anak yang menyesal ya karena beberapa tahun lalu ayah Uma meninggal dunia mendadak karena serangan jantung dan baru ditemui jenazahnya itu dalam keadaan kaku, biru dan berbusa mulutnya. Beliau sudah meninggal 8 jam yang lalu. Beliau ada di kamar dan kita pada saat itu terlambat untuk mengetahui. Uma bersalah sama ayah Uma. Kenapa? Karena di hari-hari terakhir hidupnya Uma selalu mengatakan kita akan check up ya, kita akan ke rumah sakit ya. Cuman Uma tunda karena kesibukan ini kesibukan itu Uma tunda sampailah beliau meninggal dunia. Penyesalan yang sangat luar biasa. Jadi banyak dosa-dosa kita kepada Allah SWT, teman-teman semua. Banyak dosa kita kepada orang tua kita. Coba diingat sampai hari ini kalau orang tuamu sakit, teman-teman tahu nggak jenis obat-obatnya? Teman-teman nganterin nggak ke rumah sakit? Teman-teman tahu nggak keadaan ibu atau ayah? Sebagian dari kita mungkin nggak tahu. Sejatinya kita nggak penuh berbakti kepada ibu dan ayah kita. Jadi banyak dosa kita kepada mereka. Mungkin kita bermuka masam, mungkin kita kurang rajin menelpon mereka, mungkin nggak ngasih uang ke mereka. Misalnya di masa tua kita yang ngasih uang kepada orang tua seharusnya. Ya kita pelit pada orang tua misalnya. Kita buat orang tua kita menangis misalnya, bukan karena prestasi kita, namun kita buat orang tua kita menangis karena hidup kita yang susah. Kita yang berkeluh kesah pada orang tua, salah. Orang tua harusnya dengerin yang bahagia-bahagia aja. Tapi sampai hari ini, sampai kita sebesar ini masih aja nyusahin orang tua. Banyak dosa kita teman-teman semua pada kedua orang tua kita. Orang tua yang telah tiada, nggak penuh bakti kita. Orang tuamu yang telah tiada aja, jarang kau kunjungi kuburnya. Orang tua yang telah tiada aja masih belum penuh baktimu kepadanya. Jarang untuk berdoa kepada kedua orang tua. Padahal kalau setiap ingat namanya kirim doa. Karena itu yang dibutuhkan oleh mereka. Orang tua yang telah tiada, mereka berkata pada Allah, ya Allah kenapa aku naik lagi derajat surga berikutnya? Kenapa naik lagi? Karena kata Allah, anak-anakmu yang meminta ampun untukmu. Jadi setiap kali kita doa kedua orang tua atau doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyafu anhu, maka itu Allah naikkan derajat mereka, tingkatan mereka di surga Allah SWT. Itu pun jarang kita lakukan. Sedekah atas namanya, itu pun jarang kita lakukan. Masih hidup aja baktinya jarang. Udah meninggal lebih-lebih lagi, baktinya lebih jarang lagi. Jadi banyak dosa kita teman-teman semua pada kedua orang tua kita. Dosa kita pada pasangan kita.
Coba deh diingat-ingat. Mungkin kita bermuka masam, mungkin kita kurang sabar, mungkin kita melawan, mungkin kita nggak patuh, mungkin kita yang jadi sumber problem rumah jadi nggak baik-baik aja. Kita sibuk nyalahin pasangan, padahal diri kita juga banyak kurang dan banyak salahnya. Kita sibuk nunjuk orang, padahal kita lupa nih 4 jari harusnya ke arah kita nih, harusnya lebih banyak introspeksinya kepada kita. Kita sibuk nyalahin pasangan karena ini karena itu, padahal sebenarnya harusnya lebih banyak bermuhasabah tuh diri kita sendiri. Banyak kurangnya kita sebagai seorang istri bagi suami kita. Ya mungkin kurang sabar, tidak sesabar Asia, ya Firaun gitu ya. Kurang sabar. Kadang-kadang nadanya tinggi mungkin, kadang-kadang kita diam aja gitu ya, nggak mau ngomong dan sebagainya. Banyak kan dosa kita sebagai seorang pasangan, sebagai seorang ibu atau calon ibu lah, teman-teman sebagai seorang ibu. Wah, dosanya banyak pada anak-anak. Kita nggak sabar, jadi kita marahin anak. Kita ini nggak berilmu. Karena kita nggak punya ilmunya, kita nggak bener ngedidik dia. Padahal banyak orang soleh, lebih soleh dibandingkan dengan diri kita, tapi Allah belum kasih anak pada mereka. Tapi Allah sudah kasih anak pada dirimu, teman-teman semua. Kemudian kita zalim kepada anak-anak kita. Karena bodohnya kita dalam mendidik anak-anak kita. Dosa kita banyak pada anak-anak kita. Dosa kita pada teman-teman kita, coba. Di sini ada ratusan para penghafal Quran. Kadang-kadang ada di antaramu yang kau tidak bisa menahan emosimu. Kadang-kadang engkau marah, kadang-kadang ya, kadang-kadang engkau nyakitin teman-temanmu dengan lisanmu. Hati-hati teman-teman semua. Hati-hati. Sebenarnya obat dari ini semua apa sih? Obat supaya kita ini dalam hidup yang baik-baik aja apa sih? Ingat mati loh. Sebenarnya ingat mati itu obat dari semuanya. Kalau engkau ingat mati, kira-kira engkau gini deh, secara sederhana. Sekarang jam 11.11 ya. Sebentar lagi Jumatan. Kalau dokter mengatakan umurmu sampai jam 1 siang nanti, pasti teman-teman gak mau tuh ribut-ribut sama orang. Marah-marah sama orang gak mau kan? Berbuat zalim sama orang gak mau kan? Pasti teman-teman maafin semua orang yang nyakitin hatimu kan? Pasti teman-teman akan sholat nanti sholat duhur atau sholat Jumat dengan khusyuk dengan penuh air mata kan? Kenapa waktumu gak banyak? Tapi karena engkau merasa waktumu sangat panjang dan ibadah itu masih bisa dilakukan di kemudian hari, engkau menjadi lalai daripada Allah SWT. Engkau tunda-tunda taubatmu, engkau masih menjalankan maksiatmu. Kenapa? Karena engkau merasa taubatnya nanti aja, dekat sama Allahnya nanti aja. Kan masih ada waktu. Sayangnya kematian itu dirahasiakan teman-teman semua. Kita nggak pernah tahu kapan datang kematian kita. Sehingga kita terlena dengan itu semua. Jadi, nasihat untuk diri rumah sendiri, kita itu harum di hadapan manusia bukan karena kita baik, tapi karena dosa kita ditutup oleh Allah SWT. Dengan maha baiknya Allah itu, maka kita minta kekuatan kepada Allah untuk ya Allah, ampuni aku ya Allah. Belum jadi hambamu yang baik ya Allah. Belum jadi seorang anak yang baik ya Allah. Belum jadi seorang istri, seorang ibu, seorang teman yang baik untuk saudara-saudara kami ya Allah. Minta ampun kepada Allah SWT. Teman-teman lihat surah An-Nisa ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah mereka mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Orang-orang itu bertobatnya biasanya nanti di ujung-ujung gitu. Padahal kalau sudah di akhir-akhir hidup nggak diterima lagi taubatnya oleh Allah SWT. Maka kita tahu bahwa Allah mencintai orang yang berbuat dosa, iya. Orang yang berhenti dari perbuatan dosanya. Gimana cara supaya kita berhenti dari perbuatan dosa? Yang pertama adalah ya tadi ikhlas ya. Bertobat dengan ikhlas, bertobat dengan lillah. Ikhlas itu lillah ya, karena Allah teman-teman semua. Taubatnya itu bukan untuk ria, taubatnya itu bukan untuk tujuan duniawi, bukan untuk terlihat soleh di mata orang, tidak. Taubat itu karena ikhlas. Lihat surah An-Nisa ayat 146. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang akan bersama-sama dengan orang-orang beriman dan kelak akan Allah berikan kepada orang-orang tersebut pahala yang besar. Ya, jadi taubatan ikhlas. Kedua, mengakui dosa di hadapan Allah. Taubat itu tidak akan pernah sah kecuali kalian mengakui perbuatan dosa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu kata Rasulullah, penyesalan itu adalah taubat. Jadi menyesal itu sendiri adalah taubat. Ketiga apa? Meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatannya. Betul-betul berhenti dari perbuatan maksiat tersebut.
Gitu teman-teman semua. Ingat bahwa Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Masih diterima taubatnya. Tapi masalahnya kematian dirahasiakan oleh Allah. Kita nggak pernah tahu teman-teman semua. Seringkali Umar safari dakwah tuh. Biasanya pesawatnya goyang gitu ya, turbulen gitu. Umar kadang-kadang mikir, apa saya mati di sini ya Allah gitu. Atau pada saat Umar operasi sesar gitu ya, apa saya mati di sini gitu. Jadi banyak hal yang kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Tapi pada saat itulah Allah udah nggak terima taubat kita lagi. Dan Rasulullah juga ingatkan, hijrah tidak terputus sampai terhentinya masa untuk taubat. Dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari sebelah barat. Taubat terus. Masih ada kesempatan untuk taubat. Mumpung masih ada usianya gitu ya. Teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ke-112, surah Hud ayat 112, surah Hud itu surah ke-11. Ayat ke-112 Allah SWT berfirman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah minta jangan melampaui batas. Jahatnya jangan kebangetan. Maksiatnya jangan kebangetan, jangan melampaui batas. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan, kata Allah SWT. Orang lain nggak lihat, tapi Allah lihat apa yang kamu kerjakan. Teman-teman ingat Nabi Yusuf alaihissalam nggak? Ketika dijebak Zulaikha di dalam kamar. Zulaikha sangat mencintai Yusuf. Apakah Yusuf juga mau bersama dengan Zulaikha? Tapi Yusuf alaihissalam takut pada Tuhannya. Di saat genting seperti itu, Nabi Yusuf alaihissalam masih mengingat Tuhan. Semua ada masa-masa di mana saat masa-masa ya, antara menurutkan hawa nafsu dan kemudian iya jangan gitu. Kalau ingat Nabi Yusuf alaihissalam, beliau suka pada Zulaikha, mau juga menyentuh Zulaikha, mau juga, tapi beliau berhasrat juga pada Zulaikha, tapi Allah lindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Allah lindungi beliau. Beliau itu Nabi Yusuf alaihissalam itu berada di Mesir, jauh dari kampung halaman. Kita buat maksiat itu lebih mudah kalau kita jauh dari tempat tinggal kita loh teman-teman semua. Nabi Yusuf alaihissalam jauh berada di Mesir, di negara lain. Nggak ada orang lihat, ya di kamar nggak ada orang lihat. Di depannya itu seorang wanita yang mulia, yang cantik luar biasa. Keempat, beliau ada jiwa muda ya, gelora jiwa muda ya, yang sangat bersemangat gitu. Sehingga beliau berkeinginan juga pada Zulaikha, tapi apa? Enggak, takut pada Tuhan, aku takut pada Allah ya Allah, takut pada Allah. Sehingga beliau menghentikan perbuatan dosa tersebut. Umar nasihat buat diri Umar dan kita semua, kadang-kadang kita ini teman-teman semua, walaupun kita ngafalin Quran, kita belajar agama, tapi ada satu masa nanti di mana teman-teman menemukan itu keadaan genting banget. Di situ teman-teman buat dosa enggak, buat dosa enggak, buat dosa enggak, maka minta kekuatan kepada Allah untuk bisa bisa ngerem diri untuk enggak buat dosa itu. Enggak mudah, enggak mudah memang. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan hal itu atau melakukan hal itu, ingin, tapi kemudian takut, makanya beliau lari supaya nggak ada di tempat itu, lari karena kalau beliau memperturutkan akan terjadi, jadi beliau lari pada saat itu. Ya, begitu ya teman-teman semua, yang harus diingat ketika kita ingin kembali kepada Allah, ingat bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan apa yang disembunyikan di dalam hati-hati kita. Walaupun uh, orang lain nggak lihat, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Gitu ya. Dan lihat dalam surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Apa kata Allah? Kabarkan pada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ya, katakan pada hamba-hambaku, aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tuh Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enggak sama kayak makhluk. Makhluk itu kalau kita sakitin mungkin dia cabut semua kenikmatan gitu. Saya ini udah baik-baikin kamu, kamu buat jahat sama saya ambil semua kenikmatan gitu. Saya ambil semua fasilitas gitu. Tapi Allah nggak begitu. Dalam surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50 Allah ingatkan, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayang banget Allah sama kita teman-teman semua. Kita kurang ajar sekali sama Allah sampai hari ini, sampai detik ini. Tapi kita masih dikasih semua kenikmatan, kebaikan, nama baik di depan semua orang. Pada saat semua orang menyakiti kita, pada saat semua orang mungkin zalim pada kita, mungkin pada saat semua orang pergi meninggalkan kita, mungkin ada saat masa di mana semua orang nggak percaya sama kita, tapi Allah yang selalu setia bersama dengan kita. Umar selalu bilang apa? Allah nggak pernah ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi teman-teman yang sudah jauh
pada diri, Umar mengatakan pada diri yang sudah jauh, balik lagi. Supaya ketika baca Quran nikmat, supaya ketika doa nikmat, supaya ketika sholat menetes air matamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu menghalangi hatimu yang lembut itu jadi keras sekeras batu. Tapi kalau hatimu bersih, ketika engkau banyak melakukan ibadah-ibadah, maka hatimu lembut ya teman-teman semua ya. Mudah kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa semua dosa itu adalah buruk dan penghalang terkabulnya doa. Penghalang kau mendapatkan berbagai macam kebaikan. Maka tinggalkan tempat-tempat kemaksiatan, tinggalkan teman-teman yang buruk yang biasa membantu kita dalam berbuat dosa, dan kemudian berhijrah, mulai berubah menjadi lebih baik. Umar tadi katakan, pengingat terbaik adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surah Al-Anbiya 35. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan cukuplah kematian itu menjadi penasehat terbaik untuk dirimu, teman-teman semua. Kadang-kadang teman-teman harus takziah ya, datang ketika orang meninggal dunia, datang ke kuburannya kah, atau takziah datang untuk menghibur hati orang-orang yang meninggal dunia. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita akan juga kembali kepada Allah sama seperti mereka. Kematian adalah nasihat terbaik untuk kita jadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Orang-orang yang ingat mati, dia akan beribadah dengan khusyuk, dia nggak akan berbuat zalim, dia akan persiapkan dirinya untuk pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman semua. Jadi hari ini dalam surat Tahrim ayat 8 yang seperti teman-teman tahu, Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Hendaknya kita sering beristighfar, lisan kita ini basah dengan istighfar atas dosa-dosa yang seharian kita lakukan ini, teman-teman semua. Dengan begitu mudah-mudahan lewat istighfar kita, Allah kasih kekuatan pada kita untuk berani bilang enggak untuk perbuatan dosa, untuk berani menghentikan perbuatan-perbuatan dosa, insya Allah. Dan ingat ya, istighfar itu penutup semua amal setelah engkau sholat beristighfar. Jadi istighfar itu bukan hanya ketika kita setelah buat dosa. Istighfar itu dibaca di dua keadaan, setelah kita buat dosa dan pada saat kita setelah berbuat kebaikan. Loh kok bisa setelah menjadi penutup amal? Kok bisa setelah kita buat dosa kita patut beristighfar? Iya, kita minta ampun pada Allah. Kemudian istighfar juga penutup amal. Kenapa? Karena mungkin saja amalan kita nggak sempurna. Kenapa setelah teman-teman sholat teman-teman beristighfar? Karena mungkin teman-teman sholatnya nggak sempurna. Istighfar itu menambal ketidaksempurnaan itu. Kenapa di majelis ta'lim, majelis ilmu, kita beristighfar? Ayo doa penutup majelis, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kita minta ampun? Karena mungkin aja dalam majelis ta'lim itu ada kekurangannya. Majelis ilmu itu ada kekurangannya. Jadi, kalau mau dicintai oleh Allah, senantiasa beristighfar di lisan, saat kau berbuat dosa atau selesai berbuat dosa itu, dan kemudian sebagai penutup semua amal. Penutup semua amal, tutuplah dengan istighfar kepada Allah SWT. Gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan secara sederhana ini ada manfaatnya untuk kita semua. Rasul hanya ingatkan, perbanyaklah kalian mengingat memutus kelezatan, yaitu kematian, yang membuat kalian akan menjadi tawadu, rendah hati, berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan, khawatir, zalim dan menyakiti orang lain, kemudian menjadi hamba yang bergetar ketika melakukan perbuatan dosa. Hati-hatilah teman-teman. Kalau hatimu udah gak bergetar lagi ketika berbuat dosa, berarti hatimu sudah mati. Tapi sepanjang hatimu masih bergetar, hatimu mungkin masih sakit, masih bisa diobatin. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan kesabaran, sabar ada 3 ya, sabar menghadapi ujian, sabar menjadi orang baik, atau sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, insya Allah, Allah buat hidupmu jadi lebih mudah, jadi lebih ringan. Kenapa saat ini hidupku susah? Kenapa pusing dan sebagainya? Karena ada maksiat yang masih engkau lakukan sampai hari ini, yang mana Allah minta engkau senantiasa bertobat kepadanya, insya Allah. Karena amal-amal soleh akan menenteramkan hatimu, dan maksiat akan menggelisahkan hatimu. Dosa adalah segala sesuatu yang menggelisahkan hati dan kita tidak ingin orang lain tahu. Tapi amal-amal ibadah menenteramkan hatimu, meringankan hidupmu, dan membuat hidupmu baik-baik dan bahagia. Itu karena amal-amal soleh yang kau lakukan. Mungkin sekian dari Uma. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah bantu dalam perjalanan kehidupan teman-teman semua. Tetap tunduk, menundukkan wajahmu di hadapan Allah SWT. Kita bukan siapa-siapa. Jangan terlalu berbangga dengan amal-amal solehmu. Mungkin saja kau kepleset dalam melakukan perbuatan dosa.
tetap terus ada perasaan khawatir dalam dirimu, aku ini diterima nggak ya pahalanya, ibadahnya oleh Allah SWT. Tetap ada perasaan khauf dan roja, takut dan penuh harap gitu. Takut-takut amalnya nggak diterima, berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Tapi jangan pernah merasa ibadahmu sudah cukup. Jangan pernah merasa bahwa kau nggak akan terjatuh dalam dosa sebagaimana orang lain berbuat dosa. Jangan sombong dengan hal-hal seperti itu. Tetap waspada dengan minta sama Allah istiqamah untuk berbuat soleh, dan engkau yang paling tahu dosa apa yang sampai hari ini kau kerjakan. Hentikan hari ini, minta kepada Allah untuk menghentikan, dan sibukkan dirimu bersama dengan Allah. Kalau kau sibuk dengan makhluk, engkau nggak ada waktu bersama dengan Allah SWT. Jadi sibukkan dirimu penuh dengan Allah SWT, maka engkau akan ajaib merasa hidupmu tenang, kau nggak takut pada apapun, engkau akan rasa ringan terhadap apapun, dan kau akan baik-baik saja.